Cek. 1, 2, 3. Sound masuk, aman. Egi sound. Cek. Oke. Hai, apa kabarnya fashion antusias? Dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya pastinya. Oke, saya lepas masker dulu ya, karena saya mau pastiin nih ke kalian semua kalau tim di sini yang bekerja sudah melakukan dan menjaga protokol kesehatan pastinya. Sudah dites semuanya antigen sebelum masuk ke sini. Jadi aman insya Allah untuk buka masker ya. Karena biar kita bisa saling kenal. Pokoknya nih ya, fashion antusias dimanapun kalian berada, Egi mau ngasih tahu ke kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan. Karena lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Ayo, bener apa bener? Oke, pokoknya sekali lagi jangan sampai lengah ya, walaupun COVID sudah longgar, tapi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. So, senang sekali saya Egi Tri. Saya akan menjadi host dalam acara webinar After the Show Paris Fashion Show 2022 Fall Winter. Wah, seru banget ya Paris Fashion Show. Kemarin ini siapa yang masih belum bisa move on? Ayo, nih yang lagi nontonin live kira-kira siapa yang masih belum bisa move on? Karena banyak banget manfaatnya. Dan pastinya kita juga bisa tahu kalau fashion di Indonesia tuh bisa sampai luar negeri, apalagi Paris yang kita tahu. Paris itu adalah kota fashion, negara fashion, pokoknya semua serba fashion di sana. Oke, jadi selanjutnya Egi akan ngasih tahu ke kalian kalau hari ini Egi melanjuti webinar kemarin yang tetap mengusung tema After the Show yang diadakan oleh Indo5 dan Fashion Division. Kemarin juga udah dibuka oleh salah satu fashion designer, yaitu Fashion Division yang sudah tampil di Paris Fashion Show Winter 2022, yaitu ada Ibu Anggiasari Mawardi, selaku fashion designer dan founder IM by Anggiasari. Jadi banyak banget ya info dan ilmu yang bisa kita dapat, dan pastinya kapan lagi sih kita bisa menonton informasi yang sangat bermanfaat. Pokoknya yang belum nonton langsung aja cek Instagramnya Indo5, di situ ada video lengkapnya. Oke, Egi mau flashback sedikit ya. Banyak orang yang berpikir nih di masa pandemi ini bikin acara itu pasti susah banget.
Apalagi sampai di luar negeri, itu susah banget. Tapi dengan tekad yang kuat dan mimpi yang positif, membuat Indo 5 dan Fashion Division bersama-sama berusaha mewujudkan mimpi tersebut. Paris Fashion Show 2022 ini banyak melibatkan desainer muda ataupun senior beserta universitas fashion maupun sekolah fashion untuk berpartisipasi di acara ini. Selain melewati mohon maaf ya, agak dingin soalnya di sini. Jadi banyak melibatkan desainer, universitas, dan sekolah fashion untuk partisipasi. Akhirnya diputuskan nih, 23 desainer yang diterbangkan ke Paris Fashion Show Fall Winter 2022. Dan pastinya membuat Indo 5 dan Fashion Division menjadi percaya kalau mimpi dan tujuan positif itu pasti akan terwujud. Oke, dan pastinya kami semua merasa bersyukur atas acara di Paris Fashion Show Fall Winter 2022 kemarin berjalan lancar. Nah, pada webinar kali ini banyak banget insight yang bisa kalian dapat, seperti dari pembicara ada Ibu Wulan S. Haryono selaku founder dan CEO Fashion Division, dan kita bisa korek-korek nih informasi dari beliau. Apa yang sih yang terjadi sebelum dan sesudah show di sana? Nah, selanjutnya ada expert di bidang fashion, yaitu ada Ibu Melinda Bebiana selaku founder dan CEO The Bespoke Fashion Consultant. Alright, fashion antusias, supaya kita lebih dekat lagi nih, nanti Egy akan buka kolom Q&A, jadi kalian udah isi di situ, tapi nggak sekarang. Nanti kita akan tanya-tanya langsung sama narasumbernya. Dan yang paling penting nih, di akhir acara, ini pasti kalian semua udah tunggu-tunggu, Egy akan bagi-bagi door prize e-wallet. Jadi kalau kalian mau, harus pantengin sampai akhir acara. Pokoknya menarik banget, kalian wajib tungguin sampai akhir, oke? Oke, so nggak perlu lama-lama, langsung aja kita persilakan speaker untuk join ke live streaming. Tapi sebelum itu ada highlight singkat Paris Fashion Show Day 1. Langsung aja kita lihat, check it out. Sama. Oh, beda. Oh.
Ini semua dari 23 desainer itu tuh. Wow. Halo semuanya, gimana nih, udah nggak sabar kan ketemu? Langsung aja kita panggil nih Ibu Wulan dan Ibu Baby. Ngobrol-ngobrol ya. Udah nggak sabar nih, kemarin baru follow-followan kita. Hai, Halo halo Ibu Egi. Baby, apa Halo Egi, kabarnya? halo Egi. Alhamdulillah baik. Wah, halo Mbak Wulan, apa kabarnya? Ini mana Mbak Wulan? Apa kabarnya Mbak Wulan? Ibu semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sekali lagi perkenalkan, saya Egi Tri nih. Kita baru berjumpa. Kemarin Ya, kayak baru follow-followan ya. betul, betul. Sehat-sehat ya Egi? Iya, alhamdulillah Ibu juga ya. Iya nih, kita masih nungguin Ibu Wulan ya. Ya, Kayaknya ada sedikit gangguan koneksi lagi sepertinya. hujan gede banget soalnya kan di sini kan. Iya Bu, Di tadi aku kantor. juga agak dingin ya di sini. Tapi ya udahlah, kita harus tetap melakukan yang terbaik dong buat sapa fashion antusias kita hari ini. Ngomong-ngomong, Ibu lagi di mana nih Bu? Aku lagi di kantor TBS. Oke, bentar ya. Kita tunggu Sinyalnya sampai aman nggak? Sinyalnya semuanya aman nggak Gi? aman Bu, bagus kok, nggak kepotong-potong. Oh, cantiknya ini Oke, kelihatan banget sih Bu. siap, siap. Baiklah, kita masih menunggu Ibu Wulan. Sepertinya ada gangguan teknis Kak Wulan sedikit masih di ya. Bali ya soalnya kan? Oh iya, mungkin sinyalnya ya. Oke. Tunggu. Yang sabar ya fashion antusias, pokoknya kita akan sharing-sharing, ini banyak banget manfaatnya dan pastinya kalian nih sambil ngabuburit bareng kan. Ibu gimana, puasa Ibu hari ini Bu? Aku insya Allah puasa, aman. Oke. Mm-mm. Semua juga fashion antusias ya menjalankan ibadah puasa, semangat ya. Kita ngabuburit bareng sambil nungguin nih di sesi akhir. Karena nanti kita akan bagi-bagi door prize. Nah, akhirnya tersambung nih sama Ibu Wulan. Halo. Hai Lan, Halo udah Ibu bisa? Wulan. Aman? Aman nggak Bu? Mana sih? Aman Bu? Lan? Udah kelihatan sih gambarnya Bu. Wah, putus lagi. Soalnya sinyal sih kayaknya ya, apalagi kalau di... Iya sih, sangat mungkin ya Bu ya. Oke. Ya, kita sambil... Sambil menunggu kita ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Ya, Kemarin tuh di Paris Fashion boleh. Show Day One, itu seru banget nggak sih Bu di sana? Wah, kalau aku sih, I've been to any fashion week ya. Maksudnya, waktu aku sebelum bikin TBF nih sambil nunggu Wulan, saya sudah 20 tahun di industri fashion ini dan sudah ke semua fashion week, hampir semua fashion week. Maksudnya kayak Wow. brand-brand internasional. Waktu saya kerja di media itu, setiap tahun saya pasti ke fashion week. Mau di Paris, Milan, New York, London gitu kan. Nah, tapi beda banget
kemarin tuh datang ke fashion show-nya yang memang itu local brand Indonesia. Itu hype-nya tuh wow, luar biasa sih. Maksudnya bangganya beda banget sama kita ngelihat brand-brand internasional kalau kayak Chanel, Balenciaga, Gucci itu kan semua brand internasional ya. Tapi ketika Ya, kita melihat brand-brand Indonesia dan desain Indonesia ada di Paris itu wah pecah sih. Aku sih bangga banget ya. nggak cuma Ibu, kayak seluruh warga Indonesia ikut bangga. Oke nih Bu, kayaknya Egi mau nanya nih. Pertama ke Ibu, Mm-mm. bagaimana Itu sih Kak Bu Wulan udah nyambung cerita? belum? Mm-mm. Iya, nggak apa-apa. Sambil menunggu Oke, koneksi, kita ngobrol aja dulu Bu ya. boleh boleh. Bagaimana sih Bu cerita awal berdirinya The Bespoke Fashion Consultant? Halo Mbak Wulan. Oh, Kak, aku ini soalnya sambil sama anak-anak. Halo, halo Kak Baby. Hai, Hai, Lan, hai, sehat ya? hai. Halo. Hai Mas. Sehat ya, Sorry. Lan? Oke, jadi masih ngelanjutin yang pertanyaan tadi ya, Bu Ya. Baby. Bagaimana cerita awal Mm-mm. berdirinya The Bespoke Fashion Consultant? Mungkin bisa diceritain? Oke, jadi aku mulai duluan aja ya, Lan. Ya, iya. Jadi tadi aku sempat sounding sedikit ya, background aku kan memang lama di 17 tahun di media sebagai jurnalis fashion dan kebetulan saya megang banyak majalah Perancis. Terus 3 tahun aku di manufacture company yang aku melihat dapurnya fashion. Nah, 2019 aku resign dari semua corporate life dan aku sama partnerku tuh mendirikan The Bespoke Fashion Consultant. Kenapa sih gitu ada TBF? Ya, ya itu. Ya, para pebisnis fashion itu perlu dibantu, perlu ditolong, perlu dibantu dan diakomodit. Nah, makanya TBF ini hadir menjadi jawaban atau solusi bagi para pebisnis fashion. Dan mereka yang mau punya brand fashion, masih punya mimpi punya brand fashion, ataupun udah punya brand fashion, tapi tidak punya latar belakang sebagai desainer, Egi. Nah, mereka datang ke TBF karena kita sebagai solusi buat mereka. Membantu mereka untuk mewujudkan impian mereka gitu. Oh, jadi benar-benar menjembatani ya, karena kan Betul, kadang mungkin mereka belum tahu atau nggak tahu step-stepnya. Oh, begitu betul. toh. Wih, luar biasa Ibu. Dan tagline Oke, kita kita memang from sapa zero to Ibu hero Wulan ya. dulu ya. Hai Ibu Wulan, apa kabar? Mas, Akhirnya sinyalnya bagus ya. Mas. Hai Ini Kak lagi di Baby. mana nih, Bu? Aku lagi di Bali. Oh, lagi di Bali. Iya. Oke nih, jadi aku ada pertanyaan nih buat Ibu Wulan. Gimana sih rasanya punya acara Paris Fashion Show Fall Winter 2022 itu udah selesai? Gimana? Sukses nggak? Lancar nggak sih acara kemarin? Lah, ya juga sama Indonesia berjalan dengan lancar, senang pastinya, bangga juga kita bisa membawa misalnya 23 local brand ya dan desainer itu Iya, 23. Ya. mulai debutnya di Paris, Prancis di Paris Fashion Week itu. Bahkan ada beberapa desainer yang bukan pertama kalinya ya, ada beberapa kayak 6 ya, 6 desainer yang mereka adalah ini kali keduanya show dengan itu. Wow. Memang ini sangat spesial. Jumlah terbanyak nih tahun ini ada 23 desainer. Tuh, yang karena dan bahwa 23 desainer tersebut. Wow, luar biasa ya, antusias fashion di Indonesia tuh berarti berkembangnya sangat pesat ya. Daripada tahun lalu, Betul. sekarang lebih banyak ya, sampai 23 Ya. fashion designer. Wow. Ya. Oke, ini aku pindah ke Ibu Baby. Aku mau nanya lagi nih, Bu. Visi misi Siap. The Bespoke Fashion Consultant itu apa sih, Bu? Bisa kasih tahu vision apa sih? Ya, balik lagi sih kalau FD mungkin kan punya mimpi untuk membawa banyak local brand Indonesia ke Paris. Nah, kalau TBF itu menjadi jawaban bagi para fashionpreneur untuk mewujudkan brand mereka. Jadi antara TBF sama aku butuh banget nih FD nih sebagai platform yang menjembatani para desainer kita untuk masuk ke market internasional, which is itu Paris. Nah, visi misi TBF sendiri adalah membangun ekosistem, Egi. Yang kita ngomongin ekosistem itu adalah dari hulu ke hilir. Nah, kalau di TBF kita udah membantu mereka membuat brandnya, next step-nya apa sih gitu? Mereka mau masuk ke international market. Nah, kita koneksi ini sama FD, Fashion Division. Itulah yang tujuan kita adalah visinya untuk membangun ekosistem tadi.
disitulah kita mendampingi. Memang konsep kita misinya mentoring kan. Kita melakukan mentoring kepada para pebisnis untuk masuk ke market yang memang spesifik dan masuk ke memang platform-platform yang benar gitu. Nah, salah satunya kita pilih memang salah satu klien kita kemarin show-nya adalah di FD di Paris itu gitu. Oh, jadi benar-benar dari hulu ke hilir, benar-benar dibimbing, diarahin, sampai bisa benar-benar show di Paris ya Bu ya, luar biasa. Oke, selanjutnya ke Ibu Wulan nih. Yang kita tahu kan semua Paris Fashion Show Fall Winter 2020 kemarin tuh sangat trending. Boleh nggak sih Bu ceritain kenapa bisa trending di Indonesia? Ya, di Indonesia. Padahal kita di Paris biasa-biasa aja ya, Lan? Bang. Ya. Karena di Indonesia ini heboh, Bu. Semuanya trending dan penasaran. Itu kenapa sih? Kan dari audiens luar biasa ya, karena ada di sana. Betul. Tim TBF melihat langsung audiens. Dari audiens aja, tapi dari jurnalis, media, Betul. mereka tentang show kita bahwa desainer Indonesia ini ke Paris gitu. Tapi mungkin kalau yang aku baca-baca ya, kemarin juga trendingnya agak-agak ngacak ya. Apa aja sih misalnya kan yang bilang misalnya ini Paris palsu nih, ini bukan Fashion Week nih misalnya. Mungkin ya karena mereka lack of information kali ya. Mereka tahu seperti apa sih penyelenggaraan Paris Fashion Week itu. Mungkin ada beberapa juga yang langsung aku mereka pikir Paris Fashion Week ya ajang kayak ajang fashion, entah ajang lomba fashion yang dalam satu tempat mereka semua showcase their collection gitu. Kan itu ini adalah ya fashion di Paris Prancis, dan itu ada official calendar yang kita bisa yang biasanya kita sebut off schedule ataukah yang off schedule gitu. Mungkin tentang ini kalau misalkan fashion enthusiast yang lagi pada nonton ikuti tentang kita jauh sebelum show sering sekali membicarakan ini. Webinar show kita dengan TBF pada waktu itu ya, Kak Baby ya. Iya. Sebelum pun udah dijelaskan, terus webinar kita dengan sebelum Paris Fashion Week juga udah kita jelaskan gitu, show kita apa sih gitu. Itu sih mungkin kalau ini tuh suatu ajang perlombaan entah apa yang sebenarnya bukan seperti itu gitu. Jadi memang banyak di situ show di luar show besar, di luar show yang on schedule seperti misalnya Balmain, Jacquemus, Louis Vuitton, Dior, on schedule itu banyak juga, itu puluhan brand-brand yang mengadakan off schedule, entah itu fashion show production seperti Fashion Division ataukah solo show desainer Prancis itu sendiri, bahkan local designer dari Prancis itu sendiri yang mengadakan off schedule, mereka solo show. Jadi banyak sekali itu. Soalnya tahunya informasi mungkin bisa jadi seperti itu mungkin ya Kak Baby. Jadinya kita benar. sampai adanya atau isu yang kurang yang udah kemana-mana, entah penipuan, terjadinya penipuan lah, mafia, kedok segala. Makanya pada waktu itu Fashion Division juga bersama kuasa hukum kita meluruskan berita yang tidak benar ini, didukung juga oleh yang mewakili para desainer gitu, karena memang sudah sangat jelas bagaimana kita mempresentasikan tentang event kita kepada para desainer, bahwa eventnya adalah seperti ini pun mereka tidak expect kalau itu adalah on schedule gitu, dan mereka pun tahu, mereka aware kalau on schedule mereka itu harus melalui FHC gitu. Saya rasa orang-orang berkecimpung di fashion industry, apalagi yang sudah lama seperti Kak Baby, TBF ini sudah berpuluh-puluh tahun, negara tahu sistemnya seperti apa. Di negara pun Fashion Week aturan
seperti apa, New York Fashion Week aturannya seperti apa, Milan Fashion Week aturannya seperti apa, itu berbeda-beda lagi gitu. Nggak sama. Iya, mungkin fashion antusias kita ada yang belum paham atau belum terlalu ngerti. Makanya hari ini kita jelasin ya, biar nggak ada misunderstanding. Oke Iya nih, betul, Bu harus Bulan. diedukasi kayaknya. Iya Iya. benar, kita harus edukasi hari ini ya, biar semuanya jelas. Oke nih Bu Bulan, kira-kira udah ada dampak untuk brand gak sih yang dibawa ke Paris Fashion Show Fall Winter kemarin? Apa kira-kira udah ada kerja sama nggak? Oke, jadi akhirnya tim kita kerja keras untuk mencari kolaborasi after the show yang udah dapet itu AM by Anggia Saria, dia ada kontrak setelah show itu 3 tahun dengan brand Modesty. Wow, luar biasa. Dia produksi juga di Indonesia, yang sketch juga dia, and then dia dapat slot store kalau nggak salah ya after the show. Wow. Terus brandnya TBF, brand yang dibuat TBF, Elima, itu kemarin ada apa Kak Elima? Ada yang approach Dapat juga ya? tawaran dari showroom Cannes di Paris juga, showroom di Cannes. Oke, itu dari Elima. Terus juga ada kemarin yang dapat tawaran itu hanyutan untuk photoshoot di Milan Magazine. Wow, luar biasa. Untuk approach collaboration gitu. Karena kita mau after the show ini apa sih gitu, mau apa yang kita wujudkan gitu. Jadi it's not only dari dulu fashion division mengadakan fashion show. Kalau misalkan mereka memang memilih yang guarantee collaboration, maka akan kita wujudkan collaboration. Jadi nggak show abis itu udah gitu. No. Gitu. Ya pokoknya kita doain nanti 23 desainer semuanya juga dapat collab-collab selanjutnya. Kita tungguin aja ya perkembangannya. Amin. TBF sama Elima ada resort show ya di Bali Juni. Wow, Iya, luar biasa. Kira-kira butuh model nggak, Bu? Ini udah standby nih, siap nih. Sayangnya Oke, baju perempuan aku mau ya, tanya lagi nih sama Ibu Baby. Untuk dampak brand, Bu, kira-kira yang mengikuti Paris Fashion Show Fall Winter kemarin sudah ada nggak sih? Oke, jadi tadi seperti yang Kak Wulan bilang, itu kita 2 hari setelah pulang dari Paris itu kan saya juga pulangnya kan untuk display koleksinya Elima di sana. Jadi kita lagi review juga sih. Kita lagi review gimana progresnya, maksudnya opportunity-nya seperti apa. Dan yang jelas sebenarnya aku juga mau nambahin, ini dari kita kepulangan dari Paris ya, Egi, udah banyak banget, ada 3 kliennya TBF akan berangkat. Ini lagi pengen banget berangkat Oktober nih Lan, mudah-mudahan ya, bismillah. Jadi memang dampaknya tuh luar biasa gitu. Jadi banyak banget yang justru melihat FD ini sebagai wadah atau platform mereka untuk untuk menunjukkan kreativitasnya di Paris. Karena kalau kita nggak punya seperti FD seperti ini, kita nggak akan bisa juga masuk ke Paris gitu. Dengan bawa brand sendiri itu, wah luar biasa, cost-nya luar biasa banget gitu. Nah, jadi kayak kemarin aku bawa, Wulan bilang, banyak banget show yang kita sebenarnya ditawarin juga, tapi kita pilihnya FD gitu. Oke, jadi benar-benar dampaknya tuh langsung dan pastinya tetap dikawal ya Bu ya. Sampai tadi kayak Bu Wulan info, udah banyak kerjasama, pokoknya kita tungguin aja sampai semua 23 desainer nih, bahkan nanti desainer-desainer lainnya bisa collab lagi sama luar negeri pastinya. Dan pastinya produk Indonesia bisa jadi go internasional. Amin, 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 amin. Amin. Sama ini nih Bu Baby, sebagai fashion konsultan, kira-kira apa sih Bu yang disiapkan klien sebelum tampil di Paris Fashion Show Fall Winter 2022? Okay. Ini juga aku mau juga nambahin kan memang banyak juga yang kemarin pemberitaan katanya main show-show aja di Paris gitu ya. Kalau buat kita di TBF dan memasukkan brand kita, klien kita Elima untuk masuk ke Paris itu bukan hal yang mudah gitu. Pasti kita melewati kurasi dari FD. Jadi kita bikin kurang lebih 5 bulan untuk koleksi yang Paris ini, namanya Nusantara Collection. Gitu. Jadi pada saat kita bikin storyboard, kita bikin collection plan, itu kita udah share ke FD
untuk lihat dulu nih, what do you think guys, ini gimana koleksinya. Jadi memang ada proses kurasi dari FD-nya sendiri gitu kan. Nah sampai setelah jadi sampel kita photoshoot itu kita juga kasih lihat gitu kan hasil fotonya. Mungkin Wulan kan pas kita liatin juga udah langsung, oh ini ada apa market Paris nih cocok gitu atau enggak gitu. Jadi memang kita mesti juga lihat setiap brand ini mesti tahu kalau ketika dia masuk market Paris, dia juga harus bisa menyesuaikan, adaptif dengan market yang dituju. Itulah fungsinya sebenarnya FD untuk menjembatani kita untuk berkreasi di sana gitu. Oh, jadi semuanya udah dipersiapkan dulu dan nggak asal berangkat ya pastinya. Betul. Benar-benar dievaluasi Nggak dulu, ya, Lan, ya? semuanya dicek-cek. Betul. Jadi gini, FD dan TBF itu kita memang partner yang saling membutuhkan ya Kak ya. Yes, Jadi benar, betul. kita nggak bisa pisah nih karena registrasi banyak banget yang tertarik untuk join our September show, dan TBF akan kurasi dan mendampingi mereka sampai benar-benar mereka layak untuk Paris Fashion Week tersebut gitu. Jadi nanti benar-benar dari awal ya, Betty. Iya, betul. Jadi benar-benar Kita akan dikawal, diarahin, di-review dulu. Jadi benar-benar ya fashion antusias harus tahu. Nggak langsung dikirim, ini benar-benar disaring dulu, dicari yang benar-benar cocok dan memungkinkan. Karena kan kalau kita langsung sembarang ya nggak mungkin dong. Nah ini dia, Bu Bibi, ini mau nanya juga nih. Kira-kira nih setelah show, setelah tampil, itu ada review atau evaluasi nggak sih, Bu? Kalau dari TBF yang memang kliennya kita bawa, kita langsung review ya. Apalagi kan trending banget nih jadinya. Kita langsung ngomong sama klien kita kondisi di sana seperti apa, dan sebenarnya kalaupun ada yang men-tag ataupun menanyakan langsung, kita langsung bilang, maksudnya memang ini kondisinya tuh nggak seperti, karena memang ada dua klien kita kan L5 berlima ya foundernya, jadi ada 2 orang yang ada di Paris, jadi mereka melihat langsung kan sebenarnya apa yang terjadi di sana tuh nggak seperti bayangan yang di Jakarta gitu. Sebenarnya menurut aku ini sih cuman miskom aja. Jadi waktu kita jelaskan kepada klien, mereview sekalian dengan the whole eventnya, mereka juga langsung tahu tuh, oh ya udah harus menjawab seperti apa sih kepada orang-orang yang menanyakan kepada mereka gitu kan. Kita lakukan review sih pasti. Oh, jadi benar-benar langsung direview ya, dan diluruskan ya pastinya ya. Oke nih, Wulan, Egi juga mau nanya nih. Kemarin ini sempat viral dan banyak banget pro kontra tentang ayam geprek di Paris Fashion Show 2022 kemarin. Coba, apalagi di Indonesia ini sampai trending loh. Iya, benar-benar. Bang, jadi mau turusin juga sebenarnya ayam geprek ini apa namanya benar-benar heboh ya gitu. Iya, heboh sampai trending di mana-mana media sosial, Bu. Sponsor dari desainer Yanti, ya. Dan sebenarnya sah-sah aja mau sponsornya ayam geprek, mau sponsornya apapun makanan boleh aja, kecuali rokok memang dilarang kalau di Prancis. Oh, gitu. Oke. Jadi sponsor ayam geprek ya boleh-boleh saja gitu. Seperti misalnya mungkin fashion enthusiast Moschino itu sering berkolaborasi dengan McDonald, dengan KFC. Bajunya ada burger di mana-mana. Apakah dibully? Enggak kan gitu. Maksudnya ya ini bebas apa namanya ya, kebebasan berekspresi. Fashion itu nggak ada salah, nggak ada benar, itu kebebasan berekspresi dia. Pun yang selalu diangkat adalah gong terakhirnya ya, kalau nggak salah yang spicy apa gitu ya. Itu bener-bener jadi bulan-bulanan banget gitu. Padahal menurut aku ya itu dia sah aja ya. Aja. 9 looks yang lainnya pun ya serius. 9 looks yang lainnya itu Yanti Adeni ya namanya kalau nggak salah. Yanti Adeni itu ya benar bagus, harus dilihat. Jadi yang diangkat ya 10 looks itu kan, karena orang-orang angkatnya ya yang looks terakhir aja yang buat gong mereka. Bro, kalau ini benar salah menurut saya sih nggak banyak brand-brand di luar, bahkan nanti kolaborasinya bilang dengan McDonald yang burger di mana-mana gitu. Yanti Adeni ya, Yanti
Jadi sah-sah aja sih mau kolaborasi dengan siapa. Ya, aku juga setuju karena yang kita tahu yang namanya fashion tuh nggak terbatas ya. Apalagi kalau emang yang namanya kerja sama, collabs, apalagi dengan Betul. sponsor kan harus kedua belah pihak menguntungkan. Jadi ya apapun hasilnya sebenarnya sah-sah aja selama nggak melanggar hukum. Bener kan ya Bu ya? Benar Oke, banget. selanjutnya aku mau nanya sama Ibu Baby nih. Sebagai Ya. fashion konsultan, hal positif apa sih Bu yang bisa diambil dari Paris Fashion Show Fall Winter 2022 kemarin? Aku sih sangat, ya tadi aku bilang di awal ya sebelum Wulan datang, aku sangat appreciate banget sebagai orang Indonesia melihat sebuah peragaan fashion di Paris dan itu dibuat secara apa ya, secara organized banget, gila keren banget sih kamu Wulan sama FD. Aku Kak, aja sampai merinding loh liatnya. Jadi kalau aku ngelihatnya gini loh, maksudnya ketika kita ada di Paris ya, kita melihat banyak brand Indonesia bisa showcasing di sana dan diwadahi oleh FD, itu menurut aku itu semangat yang luar biasa banget dan kita harus dukung. Nah, kenapa TBF juga jadi semangat banget untuk ngajak banyak brand untuk show di sana? Karena Paris itu sangat kota impian. Paris itu is a dream fashion country gitu kan. Setuju Nah, Bu, setuju. FD menurut aku juga sulit kita mau show sendirian apa segala macam gitu kan. Jadi hal positifnya kalau aku lihat ini adalah satu platform yang luar biasa. FD harus terus jalan karena visi misinya FD itu menurut aku keren banget. Terus kedua ya buat kedepannya ya positifnya lagi kita banyak mengangkat brand-brand lokal Indonesia mau desainer ataupun brand untuk berkarya di kancah global ya. Karena Amin. kalau kayak Elima Amin. sendiri ya kayak Elima sendiri aja kan ini merupakan debut launchnya dia di Paris dan ternyata dari segi branding itu luar biasa kan bagusnya gitu kan walaupun memang belum dapat buyers atau apa segala macam tapi dari segi promotion branding kita dapat gitu kan. Nah itu sih sebenarnya jadi one step kita untuk masuk ke market global ya kita mesti masuk ke dalam organisasi ataupun platform yang memang sudah profesional di sana ya menurut aku ini ya kita bisa lewat FD gitu. Luar biasa. Jadi benar-benar ya kita tunggu aja. Semoga semuanya nanti Betul. ada informasi yang pastinya bisa bikin brand-brand Indonesia tuh jadi semakin internasional. Dan mungkin show tahun depan desainer yang ikut akan jadi lebih banyak lagi. Amin, amin. Amin. Oke Bu Wulan, nih ada yang mau aku tanya ini yang paling terpenting. Buat next-nya dari FD ini kira-kira apa plan-nya? Next-nya kita sih sekarang Ya. udah beberapa desainer, terus kita sudah merancang untuk September Oktober ini untuk the next show summer 2023 yang Gimana tuh Bu? Hah? Di mana? tetap sama di Paris, Paris Fashion Week. Dari mulainya kan 25 September sampai 6 atau 9 Oktober belum keluar jadwal pastinya. Namun akan di 1 Oktober dan di 2 Oktober. Yang di Oktober itu akan yang sama Indo 5, FD kolaborasi Indo 5 yang di luar biasa. Jadi nanti kita akan combine juga dengan art. Jadi fashion show kita combine juga dengan art untuk yang tahun ini. Gitu. Nanti ada artis dari Indonesia. Luar biasa. Paris. Gimana fashion antusias udah cukup jelas kan? Nih langsung dijelasin sama narasumbernya. Pokoknya kita nggak sabar banget ya. Nunggu kejutan dari fashion division di luar sana. Oke, selanjutnya kita udah siap kah ini Bu Wulan sama Ibu Baby? Kita masuk ke segmen Q&A. Jadi tadi di awal aku udah ngebuka kolom, jadi ada banyak pertanyaan yang masuk. Nah, kali ini Egy akan bacakan pertanyaannya. So, yang pertama ini ada pertanyaan. Ini untuk siapa? Oke, untuk dua-duanya. Ini ada pertanyaan nih, Bu Wulan dan Bu Baby. Dari pencipta _ kenangan. Jadi pertanyaannya, kriteria supaya bisa masuk ke acara
di Paris itu gimana sih Mbak Baby dan Mbak Wulan, coba jelaskan. Sebenarnya tadi udah dijelaskan ya. Jadi biasanya itu dulu dengan kita. Boleh IF, boleh register ke FD, boleh register ke Indonesia, itu sama aja kita partner, akan sama aja apa yang didapat dan semuanya akan ya. Nanti biasanya kita minta e-katalog mereka atau portfolio mereka. Betul. Nanti dikirim ke kita. Kita kirim ke TBF untuk kurasi. Nanti dari TBF mungkin bisa tanggapannya seperti apa, apakah untuk yang Paris Fashion lagi dan segala macam. Tapi biasanya kalau misalkan desainer atau brandnya, apa yang harus dipersiapkan, apa sih seperti apa sih gitu. Biasanya kita suruh mereka untuk research lebih dalam lagi apa sih yang dimauin sama market Prancis, Paris Prancis, apa color trend. Jadi jangan asal aja gitu. Jadi kalau spring summer ya mereka harus ikutin color trend yang this year gitu. Spring summer juga. Trend forecast-nya, textile, trend dari tekstilnya, trend dari color-nya, trend dari style-nya, itu semua biasanya sudah kita arahkan ke website tertentu yang apa namanya yang kita share ke desainer tersebut gitu. Ya. WGF. Oke, antusias, jadi udah jelasin ya. Jika kalian punya produk, coba dibagusin katalognya dan pastinya ngikutin rules negara yang kita mau tuju. Jadi biar lebih memudahkan untuk kita bisa masuk di sana. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari siapa lagi nih? Dari Riyadi Nuralif .5. Oh, ini pertanyaannya buat Ibu Wulan. Kenapa, Bu? Boleh aku tambahin sedikit yang tadi, masalah yang tadi. Oh, oke, boleh. Terakhir. Jadi kalau untuk September Oktober night trend tersebut ya, kita apa namanya terima brand atau desainer yang ready to wear, high end ready to wear. Kalau bridal biasanya beda segmen ya. Terus kalau couture atau haute couture itu biasanya mereka beda season lagi. Jadi kalau fashion division itu yang March dan yang September, always kita women's wear dan ready to wear. Masuk adalah high end ready to wear, streetwear bisa, ready couture bisa. Oke, fashion antusias tuh udah dijelasin ya buat show-nya. Jadi disiapin katalognya, dibagusin lagi, dan mendekati market Prancis pastinya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan buat Ibu Wulan dari Riyadi Nuralif .5. Mbak Wulan, kira-kira akan ada rencana untuk show di Indonesia nggak ya? Ada dong. Kita baru bilang ya tadi sama TBF. Juni ini kan memang Juni itu seasonnya resort wear collection. FD akan show di Bali karena cocok ya resort dan kita bikin show di Bali Indonesia. Dan itu nanti ada TBF yang membawa E5 juga, ada brand-brand yang dari yang kemarin abis show juga join, dan ada 10 brand dari store aku di sini namanya Rusan Tonore. Itu mereka local designer wear yang akan join. Jadi banyak banget. Dan itu nanti Juni, nanti bakal kita kasih tahu tanggal dan tempatnya gitu. Yang pasti nanti ada E5 dan ada TBF. Oke, fashion antusias sudah dijawab kan ya. Nggak cuma di luar negeri juga, di Indonesia juga ada. Jadi tinggal tungguin aja, oke? Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Vagabond Drapi. Apa sih makna menjadi salah satu brand yang mewakili di Indonesia? Apa makna menjadi salah satu brand yang mewakili Indonesia di Paris Fashion Show? Oke, aku jawab ya. Oke, kayak semangat nih pada dua-duanya mau jawab karena langsung berapi-api kayaknya ya. Ya kalau tadi maknanya sih menurut aku ini menjadi
apa ya, menjadi salah satu. Ini sama pertanyaannya kayak waktu aku ditanya sama Jakarta Post atau Liputan 6 ya. Maknanya apa sih untuk suatu brand masuk ke Perancis gitu kan. Pertama memang pasti aktualisasi udah pasti gitu kan. Karena pencapaian itu bisa diukur ketika kita memang masuk ke market global. Bisa juga. Jadi sukses itu kadang-kadang banyak brand mengartikannya sukses secara bisnis atau sukses secara pencapaian. Nah, untuk brand-brand yang memang sudah bisa masuk ke market global, itu memang pencapaiannya luar biasa ya, karena mereka bisa diterima oleh market yang lebih luas, bukan market Indonesia aja. Itu menurut aku sih makna yang sangat luar biasa. Dan ketika kita dilihat sama market yang bukan Indonesia gitu, market di Paris ataupun dari manapun, itu kan akan memberikan apresiasi yang berbeda. Cara mereka melihat koleksi kita juga akan berbeda gitu, dan disitulah sebenarnya para brand atau para desainer bisa menjadi motivasi lagi ya untuk membangun atau meningkatkan koleksi-koleksi mereka. Jadi kan kayak di encourage gitu. Oh ya mesti naik kelas lagi nih gitu kan. Itu sih sebenarnya kalau dari aku ya melihat makna dari suatu brand yang bisa show di luar gitu, karena banyak banget brand itu mimpinya adalah bisa show di luar gitu. Ya, karena mereka ada mau ditambahin. Ibu Ulan mungkin mau nambahin jawabannya. KBG, kan mereka juga pasti suatu brand itu punya mimpi ya, nggak hanya aja di negaranya sendiri, pasti juga pengen internasional gitu. Nah, entah nantinya seperti Mbak Anggia nih yang dia produknya, desainnya gitu. Pasti kan mimpi-mimpi tersebut ada di desainer Indonesia gitu. Ya. Akan melakukan apapun mencapai mimpi. Nah, fashion antusias gimana? Udah denger kan? Karena ya balik lagi ya, setiap desainer pasti punya standar atau visi misi untuk bikin brandnya itu bisa makin dikenal di Indonesia, bahkan manca negara juga. Jadi benar-benar harus semuanya sampai dikenal. Jadi wajar lah kalau pencapaiannya itu sesuatu bisa show di Paris, apalagi kota mode itu benar-benar pencapaian tertinggi mungkin yang dia rasa. Apalagi belum dengan dampak-dampak setelah show. Kan kayak gitu kita bisa jadi ada informasi yang tadi Ibu jelaskan, ada collab, bisa menghasilkan show-show lainnya, dan itu pastinya awareness tentang brand kita tuh jadi bisa lebih go internasional. Oke, setuju banget nih. Selanjutnya, ini ada pertanyaan buat Ibu Baby dari pencipta _ kenangan lagi. Oh, dia kayaknya sangat antusias nih. Gimana sih, Bu? Hai. Oke, say hi tuh, di say hi langsung loh. Nah, gimana sih, Bu? Kalau dia mau gabung di TBF, kayaknya dia benar-benar semangat nih, Bu. Hai, tadi siapa namanya pencipta? Pencipta _ kenangan. Oh, oke. Hai. Oke. Bisa banget. Jadi di TBF itu kan kita memang fashion consultant independen ya. Jadi di kita kalau memang mau konsul atau apapun bisa langsung DM ke TBF. Tapi aku tuh salah satu program CSR kita adalah melakukan free consultation. Jadi sebenarnya kita tuh mau mendengar apa sih sebenarnya menjadi yang diinginkan. Mimpinya apa sih sebenarnya gitu kan. Nah, kalau mau join ke TBF langsung aja DM mau free konsul sama TBF. Nah, nanti akan langsung dijawab. Nanti kita akan ngobrol karena aku seneng banget bisa mendengar apa yang menjadi masalah, menjadi mimpinya, apa yang menjadi apa sih hambatannya, opportunity-nya apa, itu kita bisa langsung DM aja Egi ke TBF ya, atau ke saya juga boleh. Oke, nah gimana? Udah jelas kan? Pokoknya langsung aja DM TBF, terus konsultasi, ngobrol-ngobrol aja dulu. Kalau emang masih mikir, wah mungkin belum waktunya, cuman nggak apa-apa, udah beraniin aja nanya, sharing, karena yang namanya impian, kalau dengan niat yang positif bisa dapat hasil yang maksimal. Oke, terima kasih tadi pertanyaan terakhir ya, Bu Wulan, Bu Baby ngomong-ngomong. Nah,
Selanjutnya ini pasti kita masuk ke dalam segmen Fast Question. Mungkin Ibu Wulan inget ya Fast Waduh. Question kayak gimana. Jadi saya akan membacakan pertanyaan nih kepada Ibu Wulan dan Ibu Baby. Nah, itu jawabnya langsung dan cepat ya. Siap? Takut ya kan? Harus siap ya pokoknya ya. Oke. Udah standby? Aduh, Sinyal ya bagus nih ya, siap-siap. sinyal bagus ya. Oke, jadi pertanyaan pertama. Lebih baik packing brand bagus atau bahan baju tahan lama? Bahan baju tahan lama. Apa? Packing brand bagus atau bahan baju tahan lama? Bahan baju tahan lama. Sustainable. Wah, ini kompak dua-duanya. Sama-sama bahan baju tahan lama. Oke, next-nya. Siap? Jika kamu fashion design, lebih pilih fashion show di Milan, di Paris, kenapa? Paris. Paris lah pasti aku. Oh, Ada FB kenapa? soalnya. Coba dong, jelasin. Satu-satu, jelasinnya satu-satu. Paris. Ya, Wulan Karena dulu, Wulan. Paris still remain the first fashion city in the world ya dia, dan Paris itu penutupan dari seluruh Big Four Paris Fashion Week. Paris Fashion Week before-nya kan ada Milan, London, New York, dan Paris ya. Paris, Milan, London, New York. Nah, penutupan itu selalu di Paris. Karena kenapa? Semua buyer, dan ini juga kenapa kita selalu tanggal ya during Paris Fashion Week. Karena semua audiens dari seluruh dunia mereka tumpah ke Paris. Jadi nggak hanya lokal di sana, jadi seluruh dunia menyaksikan Paris Fashion Week untuk penutupan Paris Fashion Week tersebut. Jadi teramai. Kan begitu Kak Baby? Oke, gimana nih Siap, opininya betul. Bu Baby? Kalau aku pasti, karena kan aku bolak-balik juga lihat Milan Fashion Week ya, aku pasti selalu Ya. pilih Paris dibanding 4 kota mode yang lain. Kenapa? Karena memang kalau Milan di situ dari segi buying power mereka jauh di bawah Paris, jauh di bawah gitu. buying powernya ya, karena mereka kan Powernya termasuk kota yang memang income-nya datangnya dari turis, bukan dari income dari lokal. Dan kalau Milan itu terkenal dengan craftsmanship, fabrikasi apa segala macam, bukan untuk spending sebenarnya. Kalau aku ngelihatnya. Nah, jadi kalau ke Paris itu it's about itu semua kayak tentang sesuatu yang memang udah legit gitu. Jadi kalau kamu udah bisa masuk Paris itu dari segi konsep, material, buying power, itu semuanya udah one packaging. Jadi kalau menurut aku, kalau aku disuruh pilih, pasti aku akan pilih destinasi aku pasti Paris. Karena di situ adalah buying power terbesar untuk memang high fashion ya. Tapi kalau mau ke New York itu memang streetwear. Jadi mesti bedain tuh. Gitu. Tapi kalau mau yang high fashion ya pasti ke Paris. Nah, streetwear dan fast Betul. Ya, Oke, jawabannya kompak ya. Oke, selanjutnya ini untuk Bu Wulan nih. apa? Satu kata, salah, satu kalimat aja Bu. Satu kalimat untuk netizen Indonesia. Apa? Satu kalimat untuk netizen Indonesia. Netizen Indonesia apa ya? Gue dibully. Kan netizen Indonesia merasa udah pada terus mereka juga banyak yang sudah mengikuti fashion karena pada waktu saat aku bahas lagi ya pro kontra ini, banyak juga yang info ke aku atau DM ke aku yang mereka tahu benar-benar sistem seperti apa Paris Fashion Week itu atau Fashion Week negara-negara lainnya. Jadi aku rasa hanya sebagian kecil atau mungkin buzzer-buzzer, aku nggak tahu gitu, tapi Iya, setuju. kok kebanyakan banyak yang sudah pada tahu. Oke, terima kasih jawaban bijaknya. Selanjutnya nih buat Ibu Baby. Satu kata nih Bu untuk Paris Fashion Show 2022. Apa? Oke, satu kata ya, cuma satu kata. Kalau buat aku sih, Ya, satu kata. satu kata ya amazing kalau menurut aku sih. Aku
wow, aku masih selalu bilang gila sih bisa bikin show di Paris. It's amazing, amazing people, amazing crew, amazing team, amazing concept. Menurut aku keren banget, keren banget. Thank you Kak Ben. Di luar semua pro kontra ya, Lan? Di luar semua pro kontra. Pokoknya terima kasih, ini saya dan Fashion Antusias senang sekali bisa bincang-bincang langsung sama Ibu Baby, Bu Wulan, dan sama-sama. Pastinya terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Wulan selaku founder dan CEO Fashion Division dan Ibu Melinda Baby selaku founder dan CEO di Bespoke Fashion Consultant. Pokoknya terima kasih atas waktunya, udah menyempatkan waktu buat live streaming, sharing bareng, tanya-tanya, menjelaskan, dan kasih opini, terus pengalaman di Paris sebelum show dan sesudah show. Pokoknya banyak banget manfaatnya. Ini pasti buat fashion antusias. Siap. Thank you juga Doma sama FB. Semoga pokoknya kita doain ya, semoga semua desainer dan fashion antusias serta UMKM di Indonesia ini bisa berkembang dan menjadi produk Indonesia yang dikenal dunia. Amin, amin, amin. Amin, 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 amin. Alright, sekali lagi terima kasih Ibu Wulan dan Ibu Baby. Dan untuk fashion antusias, jangan kemana-mana ya. Ini mau ngingetin kalian nih, di akhir acara kita ada kuis. Dan pastinya akan mendapatkan hadiah e-wallet. Jadi buat kalian nih yang masih nontonin live harus standby karena sebentar lagi akan bagi-bagi kuis dan hadiahnya menarik pastinya. Dan Egy juga mau ngasih lihat kalian nih ada fashion show dari E5 di Paris Fashion Show Fall Winter 2022. Ini dia. Langsung kita saksikan. Yeay. Dadah Ibu. Dadah, thank you Egy. Thank you Wulan. Bye. Bye. Oke, langsung aja kita lihat E5 di Paris Fashion Show Fall Winter 2022. For the unspeakable joy, the ineffable bliss, the endless orgasmic ecstasy of the ages, when devotion has accidentally the mystery of love. Wow, keren sekali ya show-nya E5 di Paris Fashion Show Fall Winter 2022. Luar biasa. Ini emang ya yang namanya fashion itu gak terbatas karena dia bisa semua yang emang punya ide-ide bisa ditumpahkan langsung dalam busana. Luar biasa. Gimana nih menurut fashion antusias? Bisa komen di bawah ya langsung. Gimana nih show E5 barusan? Pokoknya sekali lagi Egy mau ngingetin ke kalian semua, jangan lupa follow, like, share, komen-komen Indo5 biar pastinya kalian bisa lebih tahu tentang Paris Fashion Show di Paris pastinya. Oke, sekarang sudah di penghujung acara dan saatnya kita kuis. Siapa di sini yang penasaran kuisnya kayak gimana dan hadiah e-walletnya apa sih? Nah, ini kasih tahu nih. Jadi hadiah e-walletnya adalah sebesar Rp450.000 untuk 3 orang pemenang. Jadi hadiah dipersembahkan oleh Indo5. Pokoknya kuisnya gampang banget. Kalau kalian yang standby dari awal sampai sekarang pasti tahu kok. Pokoknya gampang banget. Langsung aja yuk kita mulai.
sebentar ya. Oke, jadi kuisnya adalah tebak gambar. Jadi nanti ada pilihan gambar, ada A, B, C. Nah, nanti kalian jawab nih sesuai dengan jawaban yang benar. Pokoknya gampang banget deh. Kalian kalau ngikutin pasti tahu. Oke, selanjutnya kita mulai ya untuk yang pertama. Pokoknya jawabannya di bawah komen ya. Nanti langsung aja dibacakan siapa pemenangnya. Pokoknya sekali lagi ini mau ngasih tahu ke fashion antusias, jangan lupa follow, like, share, dan komen Instagramnya Indo5. Oke, ini udah keluar ya. Sekarang udah bacakan tuh jawaban A, B, dan C. Kira-kira logo apa ini ya? Kita stop. Oke, kita stop. Sebentar, tunggu dulu ya. Oke, kita hitung ya. 3, 2, 1, stop. Oke, jadi jawabannya adalah A, Indonesia 5, atau B, Fashion Division, atau C, TBF, Bespoke Fashion Consultant. Ayo. Langsung komen jawabannya, langsung komen. Pokoknya jawab yang banyak karena pasti ketiba-tiba nih. Oke, sekarang hitung sampai 10 ya. Jawab ya, yang banyak ya. Tulis enter. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Kita lanjut ke next pertanyaan. Tebak logo yang kedua. Kita mulai. Oke, kita stop ya. 1, 2, 3, stop. Ayo, kira-kira ini logo apa? Masih sama A, Indonesia 5, B, Fashion Division, atau C, TBF? Kira-kira logo apa? Udah tahu? Langsung komen ya. Hitung 1 sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Lanjut ke tebakan yang ketiga. Dan ini juga mau ngasih tahu ke kalian semua ya. Pemenang itu ada di akhir kuis, akan Egy kasih tahu. Jadi ini kuis ketiga yang terakhir, langsung setelah itu Egy kasih tahu ya jawaban siapa aja pemenangnya. Oke, yang kedua. Oh, nggak ada yang ketiga jadinya, 2 aja. Oke, jadinya 3 jadi. Sudah 3. Oh, sudah 3. Alright, jadi kita sebutkan pemenang pertama jatuh kepada Dwi.Julianto 26. Selamat buat kamu mendapatkan hadiah e-wallet sebesar Rp450.000 dibagi untuk 3 orang pemenang. Masing-masing Rp150.000 ya. Oke, yang selanjutnya pemenang kedua. Selamat buat Tiska_Nan. Selamat, kamu juga mendapatkan hadiah e-wallet sebesar Rp150.000. Dan yang pemenang ketiga jatuh pada Yus_Foral. Selamat ya buat kamu juga menang dan mendapatkan hadiah sebesar Rp150.000 persembahan dari Indo5. Selamat buat kalian semua, nanti tim Indo5 akan kontak kalian. Oke, selanjutnya sekali lagi selamat buat pemenang ya. Pokoknya tunggu aja, nanti kalian akan dikontak oleh Indo5.
Pokoknya sekali lagi terima kasih buat Fashion Division yang udah ngabuburit bareng, nonton bareng, sharing, pastinya dapat informasi yang bermanfaat. Apalagi lagi ngabuburit kan, terus dapat e-wallet sebesar masing-masing Rp150.000 itu the best way banget sih untuk ngabuburit ya. Selanjutnya, dan buat kalian yang belum menang, jangan sedih. Karena nanti kita akan ada webinar-webinar selanjutnya. Dan pastinya kita akan tetap bagi-bagi hadiah menarik. Pokoknya kalian harus terus pantengin Instagramnya Indo5. Karena Indo5 selalu memberikan acara-acara yang pastinya bermanfaat buat kalian semua. Kalau begitu, saya Egitri udah nggak terasa ya. Udah di ujung acara. Pokoknya kalian jangan sedih, nanti kita akan jumpa lagi segera. Karena udah disiapin webinar-webinar selanjutnya. Kalau begitu saya Egitri pamit undur diri, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Bye-bye, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.